Minggu ini kita akan membahas dari kitab 1 Tesalonika pasal 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Sebelum nanti kita baca ayat demi ayat, saya akan berikan sedikit gambaran tentang kondisi jemaat di Tesalonika itu, saudara. Jadi jemaat Tesalonika itu adalah satu jemaat Kristen yang ada di wilayah Makedonia. Paulus bersama dengan Silas dan juga Timotius itu mendirikan jemaat ini dalam waktu yang singkat. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Sebagian besar anggota jemaat ini adalah orang-orang Yunani yang baru bertobat dari penyembahan berhala. Jadi mereka dulunya sebelum mengenal Tuhan Yesus, itu mereka itu adalah penyembah berhala. Gaya hidup mereka, cara hidup mereka itu berjalan di dalam perzinahan dan seks bebas. Karena apa? Karena memang itu menjadi salah satu bagian ritual untuk menyembah berhala mereka. Nah, setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, cara hidup, gaya hidupnya berubah. Mereka bertobat. Mereka tidak lagi menyembah berhala, tapi mereka menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi cara hidupnya dulunya berjalan dalam perzinahan, berubah menjadi berjalan di dalam kekudusan. Nah, tujuan Paulus menulis bagian ini itu adalah supaya mereka itu lebih sungguh-sungguh lagi. Mereka itu sudah berjalan di jalan yang benar, tapi Paulus mengingatkan supaya mereka itu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Karena apa? Karena mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang masih menyembah berhala. Nah, ketika saya merenungkan bacaan kita hari ini ya, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12 ini, saya menemukan ada 3 pesan yang saya tangkap yang diberikan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan pesan itu saya yakin juga untuk saya dan juga untuk saudara. Ketiga pesan itu adalah yang pertama tentang berjalan dalam kekudusan, kedua tentang berjalan dalam kasih, dan yang ketiga tentang berjalan dalam kejujuran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, ayat demi ayat. Dimulai dari ayat yang pertama. Topiknya berjalan dalam kekudusan. Kita akan lihat ayat pertama sampai dengan 8. Kita mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan pada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Perhatikan saudara kata hidup. Kata hidup ini dalam terjemahan, dalam bahasa aslinya, terjemahan hurufiahnya itu berarti berjalan. Pengertiannya mengacu pada cara hidup. Gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Bukan hanya pengetahuan. Jadi gini, jemaat Tesalonika itu dia sudah mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Tapi dia tidak berhenti tahu, namun juga melakukan. Itulah sebabnya kenapa mereka dipuji oleh Paulus. Paulus mengingatkan jemaat bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan. Mereka sudah berjalan di jalan yang benar, tapi Paulus minta mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, kalau kita baca di pasal sebelumnya, ya di pasal yang pertama, di situ disebutkan dengan jelas bagaimana Paulus memuji jemaat Tesalonika. Kita lihat ayat 8 dan 9. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu pada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Ya, jadi dalam bayangan saya, jemaat Tesalonika itu sama dengan jemaat Rock Riverside. Nah, ya tak? Jadi dipuji sama Paulus kan begitu. Sebagai gambaran saudara, Makedonia ya itu kan ada di atas itu ya, lalu kemudian ada Akaya. Tesalonika itu satu kota besar yang ada di Makedonia. Ya. Kalau Korintus itu kan ada di Akea. Saudara kalau baca di ayat yang ke-7, Paulus itu mengatakan demikian. Jemaat Tesalonika itu menjadi teladan bagi semua orang percaya yang ada di Makedonia dan juga ada di Akaya. Ya, jadi luar biasa sebetulnya jemaat Tesalonika ini. Nah, kenapa Paulus meminta supaya mereka itu lebih sungguh-sungguh lagi? Tadi sudah disebutkan bahwa mereka itu anggota jemaatnya itu terdiri dari orang-orang Yunani yang baru bertobat. Nah, budaya mereka, saudara, di Tesalonika, sebelumnya kan sebagai penyembah berhala. Ada beberapa macam dewa di sana. Ada dewa Kaberus, Aphrodite, lalu kemudian Dionysus. Nah, ritual penyembahan mereka itu dengan cara perzinahan dan seks bebas itu. Nah, itulah sebabnya Paulus mengingatkan mereka. Meskipun sebetulnya iman mereka itu bukan iman yang kosong. Tadi di katekismus kan disebutkan ya. Iman yang kosong itu adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Iman mereka ini iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Jelas. Dia berhenti menyembah berhala. Lalu berbalik melayani Allah yang hidup. Makanya Paulus memuji jemaat Tesalonika itu. Karena apa? Imannya disertai dengan perbuatan tindakan yang jelas. Bagaimana mereka mengambil sikap berhenti menyembah berhala, lalu kemudian mereka berbalik melayani Allah yang hidup. Nah, perbuatan mereka ini itu tersebar kemana-mana, bergema di semua tempat. Ya, tindakannya nyata, membuat firman Tuhan itu bergema. Nah, kira-kira kondisinya seperti itu, saudara. Makanya tadi saya bayangkan ya seperti jemaat di Rock Riverside, nah, kan gitu kan, yang memiliki tindakan iman yang nyata, berhenti ya, menyembah berhala, berbalik melayani Allah yang hidup, sehingga firman Tuhan itu bergema di mana-mana. Amin, saudara. Katakan pada kanan kiri saudara, amin. Ya, gitu ya, sehingga dipuji sama Paulus. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan begini. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tesalonika ini luar biasa. Ya, Paulus melihat mereka itu tahu ya petunjuk-petunjuk ya yang Tuhan Yesus berikan melalui Paulus pada mereka. Dan mereka melakukannya. Nah, petunjuk-petunjuk ini saudara, kalau sudah lihat bahasa aslinya, itu pengertiannya sebetulnya adalah satu perintah militer, ya, satu instruksi tegas, bukan sekedar nasihat, enggak, tapi instruksi jelas, tegas, ya, petunjuk militer, gitu, ya. Dan atas nama Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa otoritas ajaran ini itu langsung dari Tuhan Yesus, bukan idenya Paulus, ya. Jadi ketaatan pada firman itu merupakan pengakuan atas otoritas Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan firman Tuhan, artinya kita mengakui bahwa Tuhan Yesus punya otoritas penuh di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu orang percaya harus memperlakukan firman ini sebagai perintah komando, bukan saran, bukan nasihat. Saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 17, ayat 17, di sana akan diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa untuk supaya murid-muridnya itu dikuduskan.
Dalam terjemahan FAYH itu lebih jelas. Dikatakan begini. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Kalau terjemahan baru kan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa dikuduskan? Ketika kita itu menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima pengajaran-pengajaran firman? Ya kita harus mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, dan yang lebih terpenting, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman itu. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk menghidupi firman itu. Itulah sebabnya kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita dapat berjalan di dalam kekudusan. Nah, lanjut ke ayat yang 3a. Banyak orang bertanya, apakah kehendak Tuhan untuk saya lakukan di dalam kehidupan kita? Jelas saudara, Paulus mengatakan pada jemaat di Tesalonika, karena inilah kehendak Allah. Apa itu? Pengudusanmu. Katakan pada kanan kiri saudara, pengudusanmu. Nah, ya. Dalam bahasa aslinya itu pengertiannya pengudusanmu itu kan hagiasmos ya. Pengertiannya adalah proses menjadi kudus, terpisah dari dosa dan dipersembahkan bagi Allah. Jadi kehendak Allah dalam hidup kita itu bukan hanya keberhasilan, kesuksesan ya atau bahkan pelayanan yang hebat, melainkan kekudusan kita. Tuhan menghendaki kita dalam perjalanan kehidupan kita semakin ke depan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ini harus kita tangkap, saudara. Lanjut di kalimat berikutnya, ayat yang 3b. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kata menjauhi ini, saudara, bahasa aslinya adalah apekestai. Yang artinya bukan hanya tidak melakukan, tapi menghindari dan menjaga jarak. Kalau Pak Arifin tadi di Suara Gembala, ya, dia menyampaikan, jauhi artinya apa? Lari. Ya, larikan dirimu, kan begitu kan? Seperti pada waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia bukan hanya tidak melakukan, tapi dia lari. Ya. Nah, kalau percabulan itu mencakup semua bentuk dosa seksual, ya, zina, seks di luar nikah, homoseksualitas, pornografi, bahkan pikiran yang najis. Umat percaya harus tegas terhadap dosa seksual, baik dalam perbuatan, pikiran, maupun konsumsi media. Ya, kita tahu, saudara, media begitu ya gencar ya untuk menggoda ya orang-orang percaya di sini. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, ada satu perkataan terakhir yang dia ucapkan, yaitu apa? Tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Hutang kita itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita itu punya status yang baru. Status kita itu sudah berbeda. Seperti jemaat Tesalonika ketika dia menerima Tuhan Yesus melalui apa yang diajarkan oleh Paulus, mereka sudah punya status yang baru. Mereka bukan lagi warga kerajaan kegelapan, tapi mereka menjadi warga kerajaan Allah. Seharusnya ketika kita menerima status yang baru, maka respon kita itu adalah apekestai. Menjauhi percabulan. Larikan dirimu dari percabulan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Saya lanjut ke ayat yang keempat. Dikatakan demikian sama Paulus. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrinya sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
Saudara, terjemahan baru ini agak berbeda nih pengertiannya. Banyak teolog yang lebih sependapat, ayat keempat ini dari bahasa aslinya itu diterjemahkan demikian. Supaya masing-masing tahu bagaimana menguasai tubuhnya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan. Jadi banyak penafsir yang lebih condong ke arti menguasai tubuh daripada mengambil perempuan sebagai istrinya. Karena apa? Karena kata perempuan dalam bahasa aslinya itu mengandung arti kiasan untuk tubuh, bukan istri. Arti hurufiahnya adalah wadah. Nah, lebih jelas kalau kita baca dalam terjemahan yang lain. Di terjemahan AYT ayat 4 ini dikatakan begini, bahwa kamu masing-masing tahu bagaimana menguasai tubuhmu sendiri dalam kekudusan dan kehormatan. Terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas lagi. Allah juga menginginkan agar kita masing-masing dapat menguasai diri, khususnya mengendalikan hawa nafsu, agar cara hidup kita suci dan terhormat di hadapan semua orang. Cara hidup, gaya hidup. Lanjut kita ke ayat yang kelima, saudara ya. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah ini merujuk pada orang yang tidak memiliki pengenalan akan standar moral Allah. Hidup dalam kekudusan adalah kesaksian nyata bahwa kita mengenal Allah yang hidup. Lanjut saudara, ayat yang ke-6. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Saudara, dalam bahasa aslinya kata memperlakukan dengan tidak baik itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah melampaui batas yang benar dalam hubungan seksual yang suci. Pengertian yang kedua, menggunakan orang lain demi kepuasan diri termasuk secara seksual. Nah, Paulus itu menekankan bahwa Tuhan itu adalah hakim dan pembalas atas pelanggaran seperti ini. Jadi dia memberikan peringatan yang keras untuk jemaat Tesalonika. Supaya apa? Supaya dia tidak kembali lagi dengan cara hidup mereka yang lama. Karena Tuhan adalah hakim sebagai pembalas. Kalau mereka memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Ayat 6 ini adalah kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, bunyinya demikian. Supaya jangan sampai kamu berdosa terhadap saudara seiman akibat hawa nafsu itu. Artinya jangan sampai ada yang berbuat zina dengan istri dari saudara seimannya. Dulu kami sudah memperingatkan kalian bahwa Tuhan pasti menghukum siapapun yang melakukan perbuatan cabul. Nah, standarnya daripada zina itu kalau menurut Tuhan Yesus tinggi, saudara. Karena apa? Dalam Matius pasal 5 ayat 28, Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap laki-laki yang memandang perempuan dengan hawa nafsu dan membayangkan bersetubuh dengannya, meski hanya dalam pikiran, sesungguhnya dia sudah melakukan dosa zina. Saya mengajak saudara melihat kehidupan Daud. Kita tahu saudara ya, Daud pernah jatuh di dalam dosa perzinahan bersama dengan Batsheba. Tapi saudara, saya melihat respon Daud ketika dia menerima hukuman Tuhan. Itu patut untuk kita teladani. Saudara, pada waktu Absalom memberontak, kan Daud keluar dari Yerusalem. Ya. Lalu kemudian Sadok ini dia membawa tabut perjanjian untuk keluar bersama dengan Daud. Kenapa dia bawa tabut perjanjian itu?
Karena tabut perjanjian ini kan gambaran dari hadirat Tuhan. Biasanya bangsa Israel kalau berperang, tabut ini dibawa, meskipun tidak selalu dibawa. Karena dalam pemikirannya ada hadirat Tuhan, maka kemenangan pasti akan didapat. Tapi Daud berkata demikian, saudara. Dalam 2 Samuel 15 ayat 25-26. Berkatalah Daud kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi Daud tuh tahu bahwa pemberontakan Absalom itu adalah konsekuensi dosa yang dia buat. Dan dia tahu Tuhan mengizinkan itu sebagai hukuman atas dosa yang dia sudah lakukan. Oleh sebab itu dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia mau menerima menjalani hukuman itu. Kalau saya lihat di dalam Mazmur pasal yang ketiga, itu kan doa yang dinaikkan Daud. Sebetulnya di sana dia percayakan penuh pada Tuhan. Dia berkata, engkaulah kemuliaanku dan engkau yang akan mengangkat kepalaku. Artinya dia tahu persis meskipun Tuhan menghukum dia, kalau dia berespon dengan benar, Tuhan tahu yang terbaik buat dia. Dan ketika Daud itu memberikan respon yang benar, maka kita melihat bagaimana Tuhan itu berkenan pada Daud. Dan dia tetap mengangkat Daud. Dia tidak mengingkari janjinya kepada Daud. Saya sampaikan firman Tuhan ini juga untuk saya. Di samping untuk saudara juga semua yang mendengar pada saat ini. Kalau firman Tuhan ini menegur kita, mari kita berikan respon yang benar. Seperti yang diberikan Daud. Sehingga Tuhan tetap berkenan di dalam kehidupan kita. Lanjut ke ayat yang ke-7. Saudara. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tadi di call to worship ya, ayat ini kan sudah disampaikan. Allah tidak memanggil kita untuk melakukan hal yang cemar. Cemar ini dalam arti segala bentuk kenajisan moral dan spiritual. Tapi Allah memanggil kita untuk berjalan di dalam kekudusan. Hidup yang dipisahkan bagi Allah bersih dari dosa. Bagaimana kita bisa melakukannya? Ketika firman itu tinggal di dalam hidup kita, kita tinggal di dalam firman itu mengajarkan kebenaran dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi firman itu. Kita perlu hidup sesuai dengan panggilan Allah, bukan mengikuti arus dunia. Lanjut ayat yang terakhir di poin yang pertama. Karena itu siapa yang menolak ini, ia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi ketika seseorang itu menolak hidup kudus, itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Jika kita mengaku menerima Roh Kudus, maka hidup kita harus mencerminkan kesucian, karena Roh Kudus itu adalah Roh yang kudus. Saudara, hidup kudus bukan hanya ideal moral, tapi panggilan Allah, bagian dari keselamatan kita. Ketika kita melanggar batas-batas kekudusan, kita bukan hanya merusak diri sendiri dan sesama, tapi juga menghina Allah yang telah memanggil kita dan tinggal di dalam kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak, kita refleksi. Kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menghormati Allah dengan menguduskan tubuh, pikiran, dan relasi kita? Kita renungkan pertanyaan ini. Jawab dalam hati kita masing-masing. Sebelum saya masuk poin yang kedua, katakan pada kanan kiri saudara, berjalan dalam kekudusan. Poin yang kedua,
berjalan dalam kasih. Ayat 9 dan 10. Ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi saudara, karena jemaat Tesalonika itu berjalan di dalam kekudusan, Allah itu adalah kudus, sehingga mereka ini bergaul intim dengan Allah. Secara automatically mereka pun juga berjalan di dalam kasih. Jemaat Tesalonika sudah dikenal memiliki kasih yang nyata terhadap sesama saudara seiman, satu bukti kehidupan yang berbuah. Sama dengan jemaat Rock Riverside, kan begitu kan? Tadi kan videonya, waduh ya, ada head ministry, bendahara juga ya, berbagi kasih ya, sampai ke pelosok-pelosok. Dipuji oleh Paulus. Tapi Paulus menginginkan supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi untuk melakukannya. Jadi kasih bukan hanya perintah eksternal, tetapi juga buah dari hubungan pribadi dengan Allah. Yang dimana Allah itu adalah kudus. Ayat yang ke-10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu itu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi saya lagi, walaupun jemaat Tesalonika itu sudah baik dalam mengasihi, tapi Paulus tetap mendorong mereka untuk lebih sungguh-sungguh berjalan di dalam kasih. Dalam kasih tidak ada garis finish, selalu ada ruang untuk bertambah dan berkembang lebih dalam dan lebih luas. Kesimpulannya, saudara, kekudusan itu tidak terpisah dari kasih kepada sesama, dan hidup kudus bukan hanya hidup yang menjauh dari dosa, tetapi juga aktif berjalan di dalam kasih. Aplikasi yang bisa kita lakukan, berjalan dalam kasih, bisa berarti lebih sabar, lebih murah hati, lebih cepat mengampuni, dan lebih siap untuk melayani. Katakan pada kanan kiri saudara, lebih sabar. Ya, tapi saya lihat dari wajah-wajah saudara, saudara ini adalah termasuk tergolong orang-orang yang sabar, gitu ya. Saya masuk poin yang ketiga, saudara. Yaitu berjalan dalam kejujuran. Ayat 11 dan 12. Saya mulai dari ayat 12 dulu. Saudara. Ayat 12 dikatakan, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan. Sopan ini kalau dalam terjemahan King James itu digunakan kata honestly, ya, kejujuran. Kata sehingga itu kan berarti sebelumnya ada hal-hal, pesan-pesan yang Paulus berikan untuk dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Sehingga mereka bisa disebut sebagai orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang sopan. 3 hal yang Paulus pesan kepada jemaat Tesalonika untuk dilakukan itu apa? Sehingga mereka bisa dikatakan berjalan di dalam kejujuran. Hidup sebagai orang-orang yang sopan, terhormat. Kita baca ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi dari ayat ini saudara, kita bisa lihat ada 3 pesan yang Paulus tujukan pada jemaat Tesalonika supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi lakukan sehingga mereka itu bisa dibilang orang-orang yang sopan, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berjalan di dalam kejujuran. 3 pesan itu apa saudara? Yang pertama, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang.
Hidup tenang tuh maksudnya bagaimana? Artinya tidak gaduh, tidak mencampuri urusan orang lain. Berapa banyak di antara saudara yang suka mencampuri urusan orang lain? Gak usah angkat tangan, saudara ya. Ya, nanti angkat tangan kaget saya, saudara ya. Gak ada, saya yakin di sini ya. Ya, lalu kemudian, nah, Paulus sedang menasihati jemaat agar tidak menjadi pengganggu, ya, pencari sensasi atau sumber konflik di dalam komunitas. Yuk kita tanya pada diri kita masing-masing. Ya, kita jawab dengan jujur. Apakah kita di komunitas masih suka gosip sehingga jadi sumber konflik? Enggak, ya, puji Tuhan, haleluya ya. Jemaat Rock Riverside sudah berjalan di dalam kejujuran, ya. Seperti jemaat di Tesalonika. Kalau ada, bertobat segera. Ya. Tapi saya yakin tidak ada ya. Oke, lanjut. Yang kedua, tadi hidup tenang. Yang kedua, mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Jadi maksudnya fokus pada tanggung jawab pribadi. Tidak suka ikut campur atau menghakimi masalah orang lain. Ini bukan sikap egois tapi disiplin pribadi dan pengendalian diri dalam hal sosial. Banyak konflik muncul karena orang lebih sibuk mengurus hidup orang lain daripada memperbaiki hidup sendiri. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, nanti ya berikutnya. Kita lihat. Tadi yang pertama hidup tenang, yang kedua mengurus persoalannya sendiri, jangan menghakimi orang lain. Yang ketiga bekerja dengan tanganmu. Paulus menekankan pentingnya kerajinan dan kemandirian finansial. Ini menanggapi beberapa jemaat yang malas bekerja dan hanya mengandalkan orang lain. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11, Paulus berkata demikian, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi rupanya pada waktu itu ya yang ada di Tesalonika banyak orang yang tidak bekerja. Akibatnya apa? Akibatnya ya sibuk dengan hal yang tidak berguna. Apa itu? Yang gosip. Mencampuri urusan orang lain. Semua di sini kan bekerja, saudara ya. Ada yang tidak bekerja? Semuanya bekerja kan? Makanya tidak ada gosip, tidak ada suka nyampurin urusan orang lain. Ya. Nah, Tuhan memanggil kita untuk bekerja. Kerja adalah bagian dari ibadah. Melalui pekerjaan kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Nah, ketika mereka melakukan 3 poin itu, maka ayat yang ke-12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sopan di mata orang luar itu menunjukkan bahwa gaya hidup, cara hidup orang Kristen itu menjadi kesaksian bagi dunia. Orang non-Kristen akan menilai iman kita dari perilaku kita. Lalu tidak bergantung pada mereka artinya tidak menjadi beban sosial, tidak meminta-minta, tapi cukup dan mampu memberi. Tadi pesan Pak Arifin ya di Suara Gembala. Selain mengejar kekudusan, kita harus memiliki rasa cukup. Sehingga dari hasil kerja yang kita dapatkan, bijak-bijaklah untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya tentunya dengan kita memiliki rasa cukup, maka kita akan bisa atur sedemikian rupa, kita tidak akan memiliki keinginan-keinginan yang lebih daripada hasil yang kita dapatkan saat ini. Nah, saudara, kata walk, sopan tadi kan walk honestly, berjalan dalam kejujuran. Kata walk itu kalau dalam bahasa aslinya, itu sama dengan kata hidup di ayat pertama tadi.
yaitu peripateo. Ya, yang secara harfiahnya itu artinya berjalan. Maksudnya adalah bicara tentang cara hidup, gaya hidup. Jadi secara kiasan menjalani hidup, berperilaku hidup sehari-hari. Di dalam konteks perjanjian baru, ini sering digunakan sebagai gaya hidup orang percaya. Ya, honestly, sopan, itu berasal dari kata eugemon yang berarti terhormat, pantas, atau layak. Jadi makna gabungannya menjalani hidup dengan cara yang terhormat, berperilaku secara pantas, dan bermartabat. Caranya bagaimana? Ayat 11 tadi. Hidup tenang, mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Oke, lanjut. Jadi walk honestly bukan hanya berarti jujur dalam arti sempit, enggak. Ya, bukan berarti tidak menipu begitu aja, enggak, tapi lebih luas. Hidup dengan integritas, kejujuran, sopan santun, dan etika yang baik di masyarakat. Kesimpulannya saudara, ayat 11 dan 12, kekudusan bukan hanya soal menjauhi dosa, tetapi juga tercermin dalam gaya hidup sehari-hari. Gaya hidup Kristen yang sehat adalah ketika seseorang hidup tenang, tidak jadi sumber masalah, bertanggung jawab terhadap hidup sendiri, rajin bekerja dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Menjadi kesaksian yang nyata di tengah masyarakat. Iman yang sejati menghasilkan karakter Kristus yang dapat dilihat. Dan jemaat di Tesalonika itu sudah melakukan hal ini. Dia punya iman yang disertai dengan perbuatan. Namun Paulus mengingatkan mereka supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi karena mereka tinggal di antara orang-orang yang masih banyak menyembah berhala. Saudara, Paulus mengatakan bahwa hidup itu sebagai satu perjalanan. Dalam perjalanan ada pertempuran, saudara. Ada peperangan. Menurut penelitian yang pernah saya baca dalam sebuah buku, seorang laki-laki itu dalam sehari akan muncul pikiran seks itu sebanyak 19 kali. Ya, kalau perempuan itu dalam sehari 10 kali. Benar atau enggak? Ya, yang laki-laki ya silakan dicek kan gitu kan. Jadi kalau sehari itu 24 jam, tidur 6 jam, kan 19 jam. Tiap jam itu akan muncul pikiran seks itu. Nah, life is a war. Definisi kemenangan di dalam pertempuran adalah ketika kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita melakukannya, maka meskipun ya kita lakukan untuk mengalami penderitaan, ya, maka kita akan memperoleh kemenangan. Saudara, pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dia berdoa, dia minta pada Bapa, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu daripadaku. Kita tahu Tuhan Yesus tidak punya dosa. Tapi dia harus mengalami penderitaan. Karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Tidak enak secara daging, saudara. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, dia sepenuhnya percaya kepada Bapa. Bahwa rancangannya itu indah. Sehingga dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yang perlu kita ingat adalah tidak selamanya dia itu mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia melakukan kehendak Bapa. Perkataan terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya adalah tetelestai. Sudah selesai. Apa yang dikerjakan di atas kayu salib memberikan kita status yang baru. Dan kita harus merespon status baru kita.
dengan menjauhi percabulan. Bukan hanya tidak melakukan, tetapi kita melarikan diri dari percabulan itu. Sehingga kita tetap lebih sungguh-sungguh berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam kasih, dan berjalan di dalam kejujuran. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.